Uh, merah merona merekah sekali aku hari ini. Apakah karena ini sedang bulan Agustus? Nggak juga sih sebenarnya, tapi karena ya lagi pengen aja pakai warna merah-merah. Jadi, hi, welcome to New Trading Journey. Untuk kali ini aku mau membahas satu buku yang sudah selesai aku baca dan aku bacanya cukup cepat, yaitu buku dari Sujiwo Tejo yang judulnya adalah Senandung Tali Jiwo. Ini aku baca karena aku penasaran, belum pernah sama sekali aku membaca buku-buku karya beliau. Terus kemudian karena belakangan ini kan aku melihat kalau beliau itu menerbitkan buku terbaru. Dan banyak juga orang yang sedang membaca dan mereview, mengulas buku itu. Cuman karena aku adalah orang yang nggak modal, aku biasanya mendapatkan buku-buku bacaanku semuanya, nggak semuanya sih. Kebanyakan belakangan ini adalah dari aku pinjam dari Perpus Bung Karno. Kalau nggak gitu aku pinjam dari aplikasi seperti Ipusnas dan IB Library. Makanya karena itu waktu aku ke Perpus Bung Karno aku menemukan beberapa, aku mau coba sekalian karena aku belum pernah sama sekali membaca buku beliau. Aku penasaran sebagus apa karena banyak orang yang mengulas buku itu juga katanya bagus. Terus akhirnya yang terpilih adalah buku yang ini. Dan untuk buku ini, Senandung Tali Jiwo ini, pada awalnya aku kira buku ini adalah sebuah novel karena memang di buku ini tokoh utama dari ceritanya adalah dua orang yang namanya adalah Sastro dan Jendro. Jendro ini perempuan, Sastro itu laki-laki. Dan karena aku kan biasanya skip aja gitu loh waktu awal baca, waktu aku coba-coba baca pertama kali di Perpus itu, aku ngira memang ini adalah sebuah novel karena ya Sastro dan Jendro itu selalu muncul di bagian awal, tengah sampai akhir. Cuman setelah aku membaca buku ini sampai ke beberapa bab, karena di sini tuh sebenarnya ada beberapa bagian, dibagi menjadi beberapa bagian dan di setiap bagiannya itu ada bab-babnya itu loh kayak gini. Ini ada bagian besarnya, move on, Surya telah tenggelam. Di sini ada bab-bab kecilnya kayak gitu. Nah, waktu aku membaca beberapa bagian di bagian awal, kayak beberapa bab, kalau nggak salah sampai ke bab berapa ya, aku juga nggak terlalu ingat, kayaknya sampai ke bab mungkin sampai berapa ya, lupa aku. Pokoknya di bagian awal aku mengiranya itu masih novel, mengiranya. Cuman memang dari satu bab pertama ke bab berikutnya itu kok kayak nggak terlalu nggak match gitu ceritanya. Karena yang di bagian awal itu Sastro Jendro itu diceritakan mereka itu masih berpacaran. Terus Sastro itu adalah seorang laki-laki yang dia itu hobi untuk memelihara memelihara burung berkicau. Terus kemudian Jendro itu nggak suka gitu loh karena si Sastro ini terlalu memperhatikan burungnya, sedangkan dirinya sebagai kekasihnya itu tidak terlalu diperhatikan. Bahkan kalau Jendro ini tidak menghubungi, Sastro pun tidak ada rasa khawatir atau bagaimana untuk mencari Jendro kekasihnya. Makanya si Jendro ini kayak jengkel gitu karena Sastro terlalu memperhatikan burung berkicaunya. Nah, terus kemudian di bab berikutnya, kalau nggak salah di bab kedua itu, aku ya di bagian yang ini aku ngerasa aneh, nggak nyambung, tapi aku masih beranggapan mungkin ini adalah semacam flashback cerita dari Sastro Jendro sebelum mereka berpacaran. Karena di bab kedua itu diceritakan bahwa Sastro ini sedang berjalan-jalan ke sebuah tempat wisata kayaknya, terus kemudian bertemu dengan Jendro. Jendro ini sedang menjual tasbih dari sebuah pohon yang namanya adalah pohon sulastri, yang dipercaya bahwa pohon sulastri ini bisa kayak mendekatkan jodoh atau bagaimana kayak gitu. Kupikir oke, yang di bagian pertama itu mereka sudah berpacaran, yang ini adalah flashbacknya. Terus kemudian berlanjut ke bab ketiga, aku menemukan bahwa Sastro dan Jendro di dalam cerita ini, mereka ini adalah pasangan suami istri. Jadi kayak mungkin aku masih beranggapan mungkin mereka ini latar waktunya itu maju mundur gitu loh. Tapi kemudian ada satu bab yang membuat aku sadar bahwa ternyata ini adalah kumcer. Jadi ini adalah kumcer, dan aku baru sadar ketika aku masuk ke dalam bab, mungkin bab 3 atau bab 4 atau bab 5, di mana di situ diceritakan di awal cerita bahwa
Jendro ini punya kekasih di desa dan dia itu sedang kuliah di kota dan dia itu ada di dalam kamar kosnya. Terus dia itu sedang jengkel sama kekasihnya. Terus di dalam kamar kosnya itu ternyata juga ada Sastro. Jadi aku pikir oh mungkin Sastro dan Jendro ini mereka adalah pasangan selingkuh gitu, karena ternyata Jendro ini di desanya sudah punya kekasih. Terus kemudian semakin aku membaca, karena memang dalam setiap ceritanya itu nggak panjang sih, mungkin hanya berapa ya, hanya sekitar berapa ini kayak gini, 2 sampai 3 lembar lah ya, atau 4 halaman lah rata-rata. Aku baru menyadari bahwa ini adalah sebuah kumcer, karena ternyata di akhir cerita Sastro itu yang ada di dalam kamarnya Jendro dan sedang dipeluk oleh Jendro, dia itu bukan manusia, tapi dia itu adalah seekor kucing yang diberi nama Sastro oleh Jendro. Dan aku baru, oh ini bukan novel, ini kumcer, dimana di setiap ceritanya, di setiap babnya itu tokoh utamanya adalah Sastro dan Jendro, tapi mereka itu perannya itu macam-macam. Mungkin ada yang seperti Jendro itu adalah gadis kuliah, terus kemudian punya hewan peliharaan kucing yang namanya Sastro. Itu yang paling unik sih menurutku. Terus kemudian ada yang pasangan kekasih, ada yang mantan, ada yang ayah dan anak, ada yang mereka itu pasangan suami istri, ada yang mereka itu hanya bertetangga. Pokoknya macem-macem gitu loh. Dan ini memang lakonnya seperti Bapak Sujiwo Tejo biasanya menyebutkan tokohnya, lakonnya itu adalah orang yang sama, cuman ceritanya bermacam-macam. Terus konflik di dalam cerita itu juga bermacam-macam dan unik-unik menurutku, karena memang kalau kita tahu karakternya dari Sujiwo Tejo sendiri, memang orangnya adalah orang yang unik, cara menyampaikan pendapatnya unik, cara berceritanya unik, terus juga sangat Jawa, karena ada banyak sekali ungkapan-ungkapan di novel ini itu yang menggunakan kata-kata yang Jawa banget, terutama yang aku rasakan adalah kayak Jawa Timuran gitu ya, terutama daerah Surabaya, karena ada beberapa setting di novel ini yang mengambil settingnya itu di Surabaya, dimana menggunakan kata-kata seperti umpatan CUK kayak gitu. Terus juga kayak rai, rai itu adalah rai itu adalah wajah, tapi dalam bahasa Jawa rai itu adalah kata yang kasar. Tapi karena Bapak Sujiwo Tejo itu memang adalah seseorang yang blak-blakan ngomongnya, jadi beliau menggunakan kata rai itu dalam beberapa cerita di novel ini. Terus yang aku rasakan lagi selain ceritanya itu unik, blak-blakan, menggunakan ungkapan-ungkapan Jawa yang mungkin sebagian dari kita tidak nyaman karena dianggap kasar. Aku juga ngerasa bahwa tulisan dari Bapak Sujiwo Tejo ini banyak sekali menyentil, menyinggung tentang fenomena-fenomena yang terjadi ketika novel ini sedang ditulis. Contohnya seperti kasusnya dari Dokter Terawan. Dokter Terawan itu kalau kalian tahu ceritanya, beliau ini adalah seseorang yang punya sebuah metode penyembuhan yang dianggap tidak sesuai dengan metode kedokteran pada umumnya, yaitu untuk menyembuhkan stroke. Nah, karena dianggap tidak sesuai sama metode yang umum digunakan oleh kedokteran, maka Dokter Terawan ini kayak, aku nggak tahu pada akhirnya endingnya seperti apa, pokoknya dia itu kayak bukan dihujat sih, apa ya, tidak disukai oleh sejawat dokternya, terus kemudian kayaknya dikeluarkan dari ID atau gimana gitu loh, iya nggak sih? Nah itu juga masuk ke dalam cerita ini, meskipun tidak diceritakan secara gamblang, tapi itu kayak disinggung-singgung gitu loh, tentang Dokter Terawan, juga tentang politik perpolitikan di Indonesia, terus juga tentang masalah-masalah sosial budaya yang terjadi di Indonesia yang cukup populer, yang bisa kita temukan di dalam novel ini. Oh, ini sedang menyinggung masalah ini loh, sedang menyinggung masalah politik ini loh, sedang menyinggung masalah orang ini loh. Jadi ya aku menyadari bahwa Sujiwo Tejo ini, Bapak Sujiwo Tejo ini memang adalah seorang budayawan, sastrawan yang beliau ini menyadari sangat
akan lingkungannya, sadar akan sosial budaya di Indonesia yang apa ya, yang banyak sekali kasus-kasus yang terjadi kayak gitu sih. Makanya di sini kayak banyak sekali tanda-tanda, banyak sekali aku kasih tanda itu ketika beliau ini sedang menyinggung sesuatu gitu. Dan kalau kalian penasaran sama ceritanya, kalian boleh baca buku ini, karena memang buku ini tuh bagiku unik, tapi juga aku membacanya dalam waktu yang cukup cepat karena tidak terlalu berat juga, meskipun memang ada beberapa hal yang disinggung, tapi aku merasa tidak terlalu berat untuk membaca buku ini. Dan ini adalah pengalaman pertamaku untuk membaca buku dari Bapak Sujiwo Tejo. Terus untuk buku yang terbaru, yang karyanya beliau yang terbaru, aku gak tahu, bener-bener gak tahu sama sekali buku itu seperti apa, apakah itu novel, apakah itu juga kumcer seperti ini. Karena memang aku cuma ngelihat, nge-scroll aja, oh buku ini sedang populer, buku ini baru terbit dari bapak ini, dan banyak orang yang sedang mengulas buku itu. Dan aku jadi penasaran juga sih sebenarnya apakah buku itu akan jadi seperti buku ini juga atau tidak. Karena ya apa ya, karena aku penasaran aja apa sih isu-isu sosial yang ditulis di novel di buku itu, apakah sebanyak apa yang ditulis di dalam buku ini. Jadi sekian review dari buku yang judulnya Kumcer Senandung Tali Jiwo. Semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan, semoga kalian nonton sampai akhir. See you next time, goodbye.